dan subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaid Abu Sifas PDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 sampai dengan 117. Hari ini nggak maksudnya mengumumkan Allah. Marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita bisa hadir ke masjid kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah, salat subuh berjamaah dengan kondisi waktu subuh yang masih pagi aman ya, pagi aman. Jam 4 lewat 6. Pak Ayu sudah mengingatkan saya subuh jam 4 lewat 6. Ya, tapi memang beginilah adanya. Ya, bagi orang yang beriman, apapun kondisinya kita nikmati saja. Ya, kita jalankan saja dengan penuh rasa syukur, kita jalankan dengan penuh kebahagiaan. Kalau lagi pagi begini ya sudah, berarti bangunnya lebih awal lagi. Kalau nanti agak siang 4:45 misalkan sebulan, ya kita nikmati. Ada waktu istirahat lebih panjang. Ya, dan inilah yang membuat orang-orang beriman itu mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman itu, dan hal ini tidak dimiliki oleh yang lainnya kecuali hanya orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia dapat keburukan, dia dapat kesulitan, dia bersabar, itu juga baik untuknya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam untuk beliau dan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ke 3 ayat berikutnya, 115, 116 dan 117. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Karena kebetulan ayatnya pendek-pendek jadi 3 ayat. Kalau panjang cukup 1 ayat 2 ayat. Walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah. Walillahi, kepunyaan Allah. Al-masyriq, timur, wal maghrib, dan barat. Fa aynama tuwallu, maka kemana saja kamu menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un 'alim, maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir itu berkata, ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak. Subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardh, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kullun lahu, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh, Allah pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan apabila Dia Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, fa innama, maka cukuplah, yaqulu lahu, Dia mengatakan kun, jadilah, fayakun, lalu jadilah dia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat mulai ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Wa hadha, ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan fihi tasliyatun lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Jadi ayat ini, ayat 115, mengandung hiburan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, hiburan bagi Nabi itu untuk menguatkan hati. Ya, begitu juga untuk sahabat Nabi, untuk menguatkan hati. Itulah hiburan. Jadi sebelumnya sedih, kemudian dengan adanya hiburan jadi bahagia. Sebelumnya mumet, dengan adanya hiburan jadi plong. Sebelumnya malas, dengan adanya hiburan jadi semangat. Sebelumnya jauh dari Allah, dengan adanya hiburan akhirnya dekat sama Allah. Itu hiburan, ya. Seharusnya hiburan begitulah fungsinya. Jadi kalau ada yang katanya hiburan tapi malah membalikkan kondisi kita, itu bukan hiburan. Ya, tadinya nggak semangat, begitu ada hiburan makin nggak semangat, berarti salah hiburan. Ya, tadinya mumet, terus pengen ada hiburan, malah jadi makin mumet, gitu kan? Malah jadi stres, berarti salah hiburan. Tadinya jauh dari Allah, begitu adanya hiburan makin lupa sama Allah. Nah,
berarti salah bulan. Ya. Nah, kenapa Allah menghibur Rasulullah juga para sahabatnya? Alladzina ukhriju min Makkah wa faraqu masjidahum wa musallahum. Karena beliau, ya mereka diusir dari Makkah dan dipisahkan dari masjid dan tempat sholat mereka, gitu. Ya, diusir dari Mekah. Nah, saat berdakwah di Mekah kita tahu kan bagaimana sambutan orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka tidak memberikan kebebasan, bahkan mereka mengancam, ya sampai mau membunuh, gitu kan? Rasulullah mau dibunuh. Kalau sahabat sudah ada yang dibunuh, ya seperti Yasir, kemudian istrinya juga Sumayyah, atau juga mungkin yang lain. Nah, karena perlakuan itulah yang membuat Rasulullah akhirnya keluar dari Mekah, dan ini tentu menjadi kesedihan luar biasa bagi Nabi, juga bagi sahabat-sahabat Muhajirin, ya karena Mekah itu kampung halaman yang mereka cintai, apalagi di situ ada Baitullah, ada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terusir itulah yang membuat mereka bersedih hati. Maka Allah menghibur, ya, menghibur Rasulullah, menghibur para sahabat. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli di Makkah ila Baitul Maqdis. Nah, waktu di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, wal Ka'bah baina yadayhi, sedangkan Ka'bah itu berada di hadapannya. Kok menghadapnya ke Baitul Maqdis? Ya begitulah perintahnya. Ya, ada perintah dari Allah seperti itu, maka dikerjakan oleh Nabi. Meskipun di hadapan beliau itu ada Ka'bah, ada Baitullah, ada Baitul Atiq. Ini satu hal yang patut jadi perhatian kita, bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi itu berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau dipikir-pikir, iya kan di situ ada Ka'bah, karena malah ada kesono nyusahin amat gitu ya. Jadi bukan karena itu, tapi karena memang perintah, ya, perintah dari Allah, maka dikerjakan oleh Nabi seperti itu. Dan itu berlaku juga dalam hal-hal yang lainnya. Sama seperti misalnya ketika orang-orang yang tidak senang kepada Islam, kepada Nabi, itu selalu menyerang beliau itu dari sisi pernikahan beliau yang memiliki banyak istri, kan gitu. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, Rasulullah menikah dengan banyak istri itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah, ya bahkan ada satu istri beliau itu yang memang dipilih oleh Allah karena menikah dengan ini, maka beliau melakukan itu. Siapa itu? Istri beliau yang bernama Zainab, ya, yang sebelumnya itu adalah istri dari anak-anak beliau, Zaid bin Harithah. Nah, kemudian berpisah dengan Zaid, dinikahi oleh Rasul. Dan memang Allah sendiri ini dia diperintahkan, ya maka Rasul melaksanakan itu. Jadi satu hal penting, ya kadang tidak dipahami oleh mereka. Nah, beda sama kita kan, katanya alasannya menjalankan sunnah Nabi, sehingga beristri lebih dari satu. Tapi milih istrinya itu berdasarkan hawa nafsunya sendiri kan, gitu kan. Makanya dipilih lah yang lebih muda, dipilih yang lebih cakep kan gitu. Kalau Nabi enggak, Allah yang perintahkan, maka Rasul kerjakan. Nah, sama seperti sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau masih sholat menghadap ke
Baitul Maqdis, ya, lebih kurang sittata asyara syahran atau sab'ata asyara syahran, 16 atau 17 bulan, ya. Nah ini juga karena bulian dari orang-orang Yahudi, ejekan dari orang-orang Yahudi yang Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis itu ya selalu diledekin sama mereka. Oh ternyata Muhammad itu nggak beda sama kita, gitu kan? Buktinya apa? Sholatnya aja ke Baitul Maqdis, ya, ke Masjid Al-Aqsa. Gitu. Maka akhirnya Rasulullah itu selalu meminta kepada Allah, ya agar sholatnya itu bisa menghadap ke Ka'bah, Baitullah Al-Mukarramah. Dan Allah kabulkan itu, ya. Allah kabulkan itu, diperintahkan setelah 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Sekarang berubah kiblatnya menuju ke Ka'bah. Walihada yaqul, maka Allah kemudian turunkan ayat ini, walillahi masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, jamaah sekalian, Abu Ubaid Qasim bin Salam, mereka meriwayatkan, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan ayat Quran yang pertama kali dinasakh atau dihapus ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masalah kiblat, ya, masalah kiblat. Ya, maksudnya adalah ayat ini, walillahi masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhukum. Kemana saja kamu menghadapkan wajah kalian, maka disitulah ada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membaca ayat ini kan, kemana saja kita menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Berarti sholat bisa menghadap mana aja, mau ke timur mau ke barat sama aja, karena di situ juga ada wajah Allah. Ya, dan ini terbukti dengan Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis. Di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini kemudian dinasakh dengan ayat Al-Baqarah 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari mana saja kau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Gitu. Dinasakh secara hukum. Kalau teksnya masih ada, ya, teks ayatnya masih ada dan kita masih baca itu. Tapi hukumnya sudah dinasakh. Jadi nggak bisa setelah turun Al-Baqarah 150 kita sholat bebas ke arah mana saja, ya. Kalau dulu menghadap ke Baitul Maqdis, ya sekarang nggak berlaku lagi. Ya sekarang berlakunya ke arah Masjidil Haram, Ka'bah atau Baitul Atiq. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Ibnu Jarir, beliau mengutip bahwa para ulama yang lain menyebutkan ayat ini Al-Baqarah 115 turun kepada Rasulullah SAW sebagai pemberian izin dari Allah untuk beliau saat mengerjakan sholat sunnah, maka boleh dilakukan dengan menghadap arah mana saja beliau menghadap, baik ke timur atau ke barat, sesuai dengan arah perjalanannya. Ya, apalagi juga dalam keadaan perang sedang berkecamuk atau dalam keadaan sedang takut. Ya, jadi kalau lagi perang berkecamuk itu menghadap kemana pasukan terserah, itu sholatnya menghadap itu aja udah, nggak perlu ribut
arah kiblat mana ya, arah kiblat mana, nggak pakai udah. Adabnya ke arah sana, sholat adab. Lagi kondisi takut, ya lagi arah mana, sholatnya ke arah sana. Gitu. Kenapa? Karena ada ayat ini, fa aina ma tuwallu fathamma wajhuhu. Gitu. Nah, dalam kondisi kita sekarang, ya ini ada sebuah permasalahan yang muncul, ya, apalagi di kalangan mazhab Syafi'i, bahwa dalam riwayat yang masyhur tidak ada beda antara sedang dalam perjalanan, ya, atau ini perjalanan biasa, ya, bepergian, jalan-jalan dan lain sebagainya, atau perjalanan dalam menghadapi musuh dalam sebuah ekspedisi peperangan, ya. Dalam perjalanan apapun kita boleh melaksanakan sholat di atas kendaraan kita, ya, kemudian melaksanakan sholat ke arah manapun kendaraan itu sedang menuju, gitu, ya, itu dibolehkan, meskipun, ya, misalnya dia ternyata bukan lagi ke arah kiblat, ya, apalagi kalau sudah jelas-jelas ada di antara timur dan barat, ya, karena ada sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, antara timur dan barat itu adalah arah kiblat, ya, timur dan barat itu semuanya adalah arah kiblat. Maka kalau sholatnya menghadap ke arah itu, nah, itu berarti sudah dianggap menuju ke arah kiblat, tapi dalam kondisi tertentu, ya, sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Maka dalam menentukan arah kiblat itu kan ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya Jihadul Ka'bah, ada yang namanya Ainul Ka'bah. Jihadul Ka'bah itu arah Ka'bah, kemudian Ainul Ka'bah itu bisa melihat Ka'bah. Dua itu, atau Jihadul Kiblat dan Ainul Kiblat. Nah, kalau Ainul Ka'bah bisa melihat Ka'bah, maka harus dipastikan sholat kita itu betul-betul menghadap ke arah Ka'bah, ditarik garis lurus menghadapnya ke arah Ka'bah, nggak boleh melenceng sedikit pun, ya. Ya, masa lagi di Masjidil Haram Ka'bah kelihatan gitu kan, sholatnya udah ke sana gitu melenceng, ya kan nggak lucu. Jadi kalau melihat langsung dipastikan itu harus menghadap ke arah Ka'bah. Kalau nggak bisa melihat Ka'bah secara langsung, yang dipakai Jihadul Ka'bah, arah Ka'bah, ya. Nah, buat kita yang ada di Indonesia, arah Ka'bah itu kemana? Barat. Maka saat kita sholat menghadap ke arah barat, berarti sudah menghadap ke arah kiblat. Meskipun kalau ditarik garis lurus, melenceng, ini bukan ke Ka'bah nih, atau kemana gitu kan. Nah, itu yang dipakai adalah Jihadul Ka'bah. Nah, ini yang dijelaskan oleh seorang ulama Indonesia almarhum, siapa Imam Masjid Istiqlal sebelum yang sekarang, Ali Mustafa Ya'qub, ya. Beliau menjelaskan begitu. Ali Mustafa Ya'qub almarhum itu salah satu pakar hadis yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Jadi meskipun enggak garis lurus ke arah Ka'bah, ya nggak masalah, karena buat Indonesia arah barat itu seluruhnya adalah arah kiblat. Gitu. Ya, maka saya saat mendapatkan penjelasan ini menjadi solusi, ya, buat kita yang ada di Indonesia, ya. Dulu kan pernah ya, ada gerakan memperbaiki arah kiblat gitu kan, ya, sehingga akhirnya masjid itu jadi melenceng gitu. Ya, ini udah benar-benar ini kan akhirnya jadi berubah-ubah gitu. Ya, karpetnya jadi miring, ya, akhirnya jadi ruangan yang sudah dibuat begitu jadi nggak maksimal fungsinya, karena ada beberapa ruang yang kosong gara-gara karpetnya jadi miring sekarang.
Ya, saya ada mamang di Bulak Kapal Bekasi, itu hampir sepertiga ruangannya jadi nggak terpakai. Saya bilang, kenapa jadi berubah sekarang? Iya, waktu ada pengukuran arah kiblat, wah ini melenceng kita nih, bukan persis ke arah kiblat, gara-gara itu ternyata. Ya, jadi kalau ada memahami begitu kan jadi enak, ya. Nggak saklek. Dan ada orang yang saklek, ya, karena arah kiblatnya nggak persis ke arah kiblat, dia nggak mau lagi sholat di sini. Dia mau sholat yang arah kiblatnya persis kalau dibalik garis. Berarti akan banyak masjid yang geser gitu ya. Tapi kalau ada orang hebat dulu, bukan karpet yang digeser, bangunan masjidnya digeser sekali. Gitu. Dengan karomahnya digeser bangunan masjidnya sedikit. Enak kalau ada yang bisa begitu kan. Cuma kan ya nggak mungkin kalau sekarang. Ya. Nah, oleh Imam Syafi'i, ya, antara timur dan barat semuanya adalah arah kiblat. Dan ini oleh Imam At-Tirmidzi disebut hadisnya hasan sahih. Ya, Imam Bukhari menyebutkan bahkan hadis ini lebih kuat dari hadis yang lain yang terkait juga dengan masalah arah kiblat. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini hiburan bagi Nabi yang keluar dari Mekah, terus dari Mekah sholatnya menghadap Baitul Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Ternyata itu menimbulkan ketidaktenangan di dalam hati beliau, yang menimbulkan kegundahan di dalam hati beliau. Meskipun ya itu perintah Allah dilaksanakan, tapi tetap aja nggak bisa dipungkiri. Ya, sebenarnya beliau inginnya itu menghadap ke Ka'bah, karena itu adalah Baitullah yang paling mulia, ada di Masjidil Haram. Ya, maka dihibur oleh Allah. Walillahi masyriq wal maghrib. Ya, timur dan barat itu milik Allah. Ya, ke arah mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ada hiburan ini tenang. Ya, tenang ya, beliau menjalankan meskipun sambil terus berharap semoga diganti arah kiblatnya. Apalagi ada ejekan dari orang-orang Yahudi. Dan hiburan Allah kepada Nabi itu kan banyak sekali. Yang paling dahsyat hiburannya itu adalah saat Rasulullah diajak Mi'raj bertemu dengan Allah, itu hiburan paling dahsyat. Inilah yang saya bilang, hiburan itu membuat kita itu makin dekat sama Allah harusnya. Ya, begitu ngelihat dunia dan ngelihat bumi dari atas, ternyata kecil banget gitu kan. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Akhirnya dalam diri Rasulullah itu merasa, oh berarti yang saya alami ya terhadap sikap orang-orang kafir Quraisy itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Nah, itu sepulang dari situ akhirnya Rasulullah itu menjadi pribadi yang sangat kuat. Dia menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan saat berdakwah kepada manusia. Kayak gitulah itu. Ya, kita hiburan ke puncak, kalau dari puncak mumet ya, stres ya. Dia dekat banget gitu kan, sampai berjam-jam nyampe gitu kan gara-gara macet. Ya, maka jangan lagi liburan ke puncak kalau lagi macet gitu. Cari tempat yang lain biar kita makin fresh gitu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ayat ke-116. Innallaha sami'un 'alim, innallaha wasi'un 'alim. Penghujung 115, sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Ya, Maha luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari sifat rahmannya Allah, yang ketika Allah memberi, maka Allah tidak pandang bulu memberi kepada siapa saja. Ya, apakah dia orang beriman, dia tidak beriman kepada Allah, Allah nggak peduli. Ya, Allah memberi saja. Bagian dari sifat rahmannya Allah. Nah, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau
pilih-pilih, ya. Jadi saya senang sama orang ini dikasih. Kalau yang kita nggak senang, ya nggak kasih kan. Sama kayak presiden juga gitu kan, yang dikasih jabatan orang yang dukung dia dari kasih jabatan. Akhirnya kan jadi banyak tuh kan 100 lebih kan, menteri dan wakil menteri. Ya biasa, ya karena memang mereka orang-orang yang selama ini membantu sebagai tim sukses dikasih jabatan. Kalau ada yang nggak jadi tim sukses dikasih jabatan, nah itu bagian dari kebaikannya dia. Ya karena ada maksud-maksud tertentu misalnya kan, ya terserah. Dan kita kalau protes, wah ini kebanyakan orang jadi masih yang dikasih jabatan dia doang. Ya kan wajar-wajar aja kalau yang selama ini membantu terus dikasih jabatan, gitu kan? Yang penting profesional, yang penting punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi dikasih jabatan, nah itu dia masalah. Ya, sekedar merangkul atau sekedar mengakomodasi tim sukses yang selama sudah bekerja, dia nggak lihat kompetensinya, kasih jabatan masalah. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya maha luas rahmatnya. Allah berikan kecukupan, Allah berikan karunia kepada seluruh makhluk yang sudah Allah ciptakan. Nggak peduli dia beriman atau enggak, tetap aja dikasih. Orang kafir ya kurang apa coba ya? Justru yang hidupnya enak secara materi dari mereka kan gitu kan, dan lebih banyak. Ya mau apa aja bisa dan lain sebagainya. Itulah bagian dari luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bagian dari sifat rahmannya Allah. Tapi tidak dengan rahimnya. Ya kalau rahimnya Allah dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah juga maha mengetahui segala perbuatan makhluknya. Tidak ada satupun sedikit pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi buat kita orang yang beriman, ya harus sangat meyakini Allah itu maha mengetahui. Karena kita meyakini akhirnya muncul sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi, akhirnya muncul lagi perasaan merasa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, nah ini jadi satu sifat yang sangat bagus kalau hadir. Dan ini yang akan mengantarkan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah berikutnya Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka orang-orang kafir itu berkata, Allah mempunyai anak. Ya. Ini anggapan orang kafir dan nggak bisa nggak bisa dicegah. Ya karena dengan keterbatasan ilmu mereka, ya mereka mengatakan seperti itu. Karena kebodohan mereka mengatakan seperti itu. Dan ayat ini 116 adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani atau juga dari orang-orang Yahudi atau bahkan orang-orang musyrik Arab, ya, yang mengatakan Allah itu punya anak atau dengan keyakinan-keyakinan yang serupa. Ya. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu adalah putranya Allah, orang Nasrani Isa itu putranya Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putranya Allah. Orang musyrikin Arab mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Gitu. Nah itu anggapan mereka, keyakinan mereka orang-orang kafir ini. Maka Allah mendustakan ya ungkapan mereka itu, pengakuan mereka dengan mengatakan ayat ini. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan orang-orang Allah itu memiliki anak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
al-yahud Uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ya. Orang Yahudi itu berkata Uzair itu adalah putranya Allah. Orang Nasrani berkata Al-Masih Isa itu adalah putranya Allah. Itulah ucapan mereka yang berdasarkan sangkaan mereka saja. Gitu. Ya, maka ini bantahannya di surah Al-Baqarah ayat 116. Ya. Maka ayat ini menunjukkan tentang kesesatan orang-orang yang dengki terhadap Islam. Ya. Anggapan mereka Allah itu punya anak, Allah itu punya keturunan dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, di mana letak kesesatannya? Kalau mereka meyakini Allah itu punya anak, ya, maka pasti kekuasaannya menjadi terbatas. Kenapa terbatas? Repot ngurusin anak. Ya kan? Repot ngurusin anak. Anak belum punya kerjaan, cari kerjaan. Anak belum punya jabatan, cari jabatan. Jadi akhirnya nggak fokus dengan tugasnya sebagai pemimpin, kan? Karena repot ngurusin anak. Ya kita kan juga gitu. Ada kerjaan, ada tugas, harusnya bisa kita kerjain, akhirnya belum bisa. Kenapa? Karena ngurusin anak. Ya, izin masuk kantor, izin nggak masuk kantor. Kenapa? Ngurusin anak. Ya, entah sakit, entah ngurusin sekolah dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi membuat kekuasaan jadi terbatas. Ya, karena repot ngurusin anak. Ya, anak nangis, anak ini segala macam pengen jajan kan gitu kan. Ya, itu kalau punya anak. Kalau punya anak berarti punya istri. Tambah lagi gitu kan, udah repot ngurusin anak, repot juga ngurusin istri. Kayak gitu. Anak aja udah repot, apalagi ngurusin istri, lebih repot lagi. Anak dibujuk dengan satu cara selesai, tapi kalau istri dibujuk satu cara belum tentu selesai. Kan gitu, ya. Kalau punya anak berarti punya istri. Nah, kalau dia punya anak, nanti anak itu punya keinginan sama orang tuanya. Ya kan, nggak mungkin anak itu polos-polos aja gitu, nggak punya keinginan apapun. Dia pasti punya keinginan, pengen ini, pengen itu dan segala macam. Dan akhirnya sebagai orang tua berupaya mewujudkan keinginan anak itu. Nah, artinya kalau seperti itu, kalau Allah punya anak, Allah itu bergantung sama yang lain. Ya. Atau ketika Allah melakukan sesuatu itu berdasarkan permintaan atau pesanan dari pihak lain. Ya, padahal Allah itu kan khadimun ala nafsi. Allah itu berdiri sendiri. Mau berbuat apapun terserah Allah. Mau melakukan apapun ya terserah Allah juga. Gitu. Ya, dan Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, disitulah letak kesesatannya. Maka Allah membantah anggapan dan ungkapan orang-orang kafir itu yang mengatakan Allah punya anak. Subhanahu, maha suci Allah. Nah, jamaah sekalian, ucapan ini subhanahu ini adalah sebuah ucapan yang menghilangkan sifat-sifat kurang, ya, menghilangkan sifat-sifat kurang atau sifat-sifat tidak bagus. Maka ketika melihat sesuatu yang tidak bagus, ucapannya itu subhanallah, ya, subhanallah. Karena berarti kita sedang menumbuhkan kesadaran dalam diri kita, Allah nggak mungkin memiliki sifat kurang itu. Ya, melihat yang jelek, ucapannya subhanallah, bukan masya Allah, bukan. Terbalik. Apalagi dia melihat yang jelek, ucapnya subhanallah, melihat yang bagus, ucapnya masya Allah. Gitu. Ya, jangan dibalik, yang bagus subhanallah, yang jelek masya Allah, bukan. Terbalik. Ya. Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga berapa. Gitu kan. Nah, ini Allah sudah mengajarkan. Ya, ungkapan Allah punya anak
maka dibalas dengan subhanah, maha suci Allah dari anggapan itu, dari anggapan Allah punya anak. Ya, berarti anggapan mereka itu salah. Ya, kenapa? Allah maha tinggi dan Allah maha suci dari semuanya itu. Gak mungkin Allah itu punya anak. Ya, apalagi di surat Al-Ikhlas kan udah jelas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak beranak. Allah gak punya anak, Allah juga gak punya orang tua. Ya berarti Allah itu mandiri dan Allah itu punya kekuasaan yang tidak terbatas. Allah itu gak bergantung dengan siapapun. Kalau punya orang tua, anggapan berarti statusnya sebagai Tuhan itu karena pemberian orang tuanya. Kalau punya anak, berarti nanti status Tuhannya itu akan diteruskan ke anaknya. Macam-macam. Ya, dan Allah terbebas dari itu semuanya. Ya, jadi persoalan ini, persoalan Allah punya anak itu adalah persoalan yang diada-adakan oleh orang-orang kafir. Maka Allah lanjutkan ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah. Ya, masya Allah. Ini kalau anak-anak itu suka nanya, Pak, kan sekarang Nabi udah nggak ada, Rasul udah nggak ada, terus malaikat Jibril nganggur dong gitu. Ya kan, malaikat Jibril nganggur dong, kan katanya tugasnya menyampaikan wahyu, nggak ada lagi wahyu yang diturunkan. Nganggur dong Pak dia. Ya, kayak gitu. Terus malaikat yang tugasnya di surga ngapain? Masih nganggur dong sekarang kan? Ya, nah itu terserah Allah dan mau ngatur malaikatnya kayak gimana. Ya, jadi suruh tugas apa dan segala macam terserah Allah. Tapi yang pasti Allah itu setiap saat, setiap waktu mengendalikan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, menentukan takdir dan memperjalankan mereka sesuai dengan takdirnya. Ya, dan itu masya Allah kerjaannya luar biasa. Ya, kayak orang meninggal aja kan dalam satu hari, jangankan dalam satu jam meninggal banyak, gitu kan? Nah itu Allah yang ngatur. Ya, tugas dari malaikat maut. Anak-anak tanya lagi, berarti kalau ada yang banyak yang meninggal, kayak potong pak malaikat maut, warna miring bolak-balik ke sana kemari. Bayanginnya sama kayak kita, gitu kan? Kalau di satu tempat, sombong balik-balik kemari. Ya, malaikat tetap dengan apa izin yang diberikan oleh Allah menjalankan semua itu dengan penuh kemudahan. Ya, semuanya milik Allah dan Allah yang mengatur. Ya, masa ya apa namanya? Jadi semuanya yang begitu besar, begitu luas aja punya Allah. Ya Allah yang ngatur. Masa Allah disangkakan punya anak. Sedangkan punya anak itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, kayak gitu. Ya, dan sangat tidak mungkin Allah itu sesuai dengan sangkaan mereka. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun qanitun, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang diciptakan oleh Allah itu tunduk patuh kepada Allah. Ya. Semuanya tunduk patuh. Cuma kadang-kadang manusia aja yang enggak patuh. Gitu. Jadi teguran buat kita nih sebenarnya. Di daun-daun yang kita lihat, pohon-pohonnya itu semuanya tunduk patuh sama Allah. Mereka sepanjang waktu senantiasa memuji Allah. Dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Batu itu juga tunduk patuh sama Allah. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 74 sudah disebutkan. Ya, ada yang batu jatuh karena takut sama Allah. Ya, batu yang terbelah kemudian memancarkan mata air. Ya, karena begitulah perintah Allah semuanya. Gunung-gunung tunduk patuh sama Allah. Ya, kadang-kadang kita justru manusia yang enggak tunduk, enggak patuh sama Allah. Karena merasa punya akal. Ya, setelah belajar dia pinter, lupa sama Allah. Setelah
usaha, punya banyak duit, membangkang sama Allah, gitu kan? Nah itu semuanya udah disampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka membangkang disebabkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kayak Qarun, ya disebabkan karunia harta yang Allah kasih, punya harta banyak, ya membangkang sama Allah. Fir'aun karunia jabatan yang Allah berikan, akhirnya membangkang sama Allah, bahkan mengaku dialah Tuhan semesta alam. Gitu. Ya, banyak lagi yang lain seperti itu. Ya, padahal yang diberikan oleh Allah itu hanya sebagian, hanya sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit banget padahal. Tapi akhirnya membuat orang malah melupakan, membangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia. Makanya disebut innahu karena zaluman jahula. Manusia itu bodoh sebenarnya. Ya, manusia itu zalim sebenarnya. Gitu. Ya, ini kan terkait dengan amanah, ya. Di surat apa itu? Akhir suratnya itu, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Kami memberikan amanah itu kepada langit dan bumi, fa baina ayyahmilnaha. Ya, tapi mereka semuanya itu menolak untuk menerima amanah itu. Wa hamalaha al-insan. Akhirnya amanah itu diterima oleh manusia, dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu bodoh, manusia itu zalim. Ya. Nah begitulah sifat manusia. Baru dikasih sedikit langsung yang nggak percaya sama Allah, dikasih sedikit kemudian lupa sama Allah. Nah ini harus jadi perhatian kita saat seluruh makhluk yang lain, ya, kecuali jin dan manusia, yang mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai akhirnya kita yang sudah Allah karuniakan hidayah ya menjadi orang-orang yang tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah dan Allah yang mengatur. Maka kalau kita lagi menghadapi permasalahan, boleh pasrahin sama Allah juga. Ya Allah, saya ada masalah begini, saya pasrahin kepada Engkau ya Allah. Ya saat kita sudah berikhtiar sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan itu, jangan lupa untuk menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti akan lebih mudah ketemu dengan solusinya. Nah, berikutnya ayat 117. Badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Ini menarik ya, disebutkan Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jamaah sekalian, kenapa disebutnya Badi'? Dan ini menjadi satu sifat Allah, Al-Badi'. Ya, itu maksudnya adalah menciptakan tanpa contoh. Jadi sebelumnya nggak ada prototipenya, Allah bikin yang baru, gitu kan? Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi itu nggak pakai niru-niru, nggak pakai ngeliat contoh, nggak pakai, Allah ciptakan aja udah sendiri. Dan hasilnya luar biasa, menakjubkan, ya. Luar biasa menakjubkan. Kita lihat langit itu, masya Allah, indah sekali. Kita lihat bumi, masya Allah, indah sekali. Kan gitu kan? Dengan apa segala macam penampakan yang ada di permukaan bumi itu, akhirnya bikin kita pengen pesona gitu kan, melihat cakep gitu. Indah sekali dan semuanya itu diciptakan tanpa contoh. Nah dari kata ini ya, ada turunan kata berikutnya, bid'ah. Jadi bid'ah itu mengadakan sesuatu yang baru, ya, yang sebelumnya nggak ada, terus diada-adakan, kayak gitu. Sama seperti Badi' yang menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Allah menetapkan bahwa Dialah yang Maha Agung, ya, yang tidak ada tarafnya, nggak ada yang menyerupainya, dan segala sesuatu adalah makhluk ciptaannya berada di bawah pemeliharaan. Lalu bagaimana mungkin ya Allah itu memiliki anak dari semua yang telah Dia ciptakan? Ya nggak mungkin. Ya
Artinya yang Allah ciptakan itu kecil bagi Allah, sepele bagi Allah. Masa punya anak, gitu kan? Berarti Allah punya ketergantungan. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penjelas juga dari ayat-ayat ini ya 116, 117 khususnya dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, manusia itu telah mendustakanku, walam yakun lahu dzalik, padahal tidak sepatutnya dia berbuat demikian. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik, dia mencaciku padahal tidak sepantasnya dia berbuat demikian. Fayazumu anni la uqdiru an u'idahu kama kana. Adapun perbuatan dustanya terhadapku adalah anggapan bahwa aku tidak sanggup mengembalikannya seperti semula. Nah, orang-orang kafir sangkaannya begitu. Masa yang udah hancur jadi tulang nanti akan dibangkitkan lagi? Ya, nggak mungkin nanti akan ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Ya, padahal semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma syatmuhu iyaya faqawlu. Nah, adapun celaannya terhadapku adalah pernyataannya innani walada, ya, bahwa aku mempunyai anak, fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada. Maha suci aku dari mengambil istri dan anak. Jadi langsung Allah yang menjawab sangkaan mereka. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadis yang lain Rasulullah bersabda, la ahada asbaru ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya daripada Allah. Ya kayak kita juga kan, sesabar-sabarnya kita gitu kan. Kalau diganggu terus pasti hilang juga kesabarannya. Sampai bilang sabar itu ada batasnya kan gitu kan. Emosi juga kalau diganggu terus. Kita baik nih, ya, tapi kalau diminta terus gitu kan, minta mulu gitu kan. Akhirnya bisa juga keluar ungkapan ini. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang lebih sabar atas gangguan daripada Allah. Ya, innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhu wa yu'afihi. Mereka menganggap Allah itu mempunyai anak, padahal dialah Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, juga memberikan kesehatan kepada mereka. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini perkataan yang sangat menyakitkan Allah sebenarnya. Ya, ya sampai-sampai itu mengganggu. Ya, tapi ya Allah maha hebat. Meskipun itu sangat menyakitkan Allah, tapi Allah tetap bersabar. Ya, dan inilah yang mengusik Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Gitu. Ya, Allah udah baik sama mereka, ya Allah punya anak. Kayak gitu kan, ini sangat menyakitkan. Tapi Allah tetap bersabar dengan anggapan itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya anna yakunu lahu walad. Ya. Bagaimana dia Allah itu mempunyai anak. Walam takun lahu sahibah. Ya, sedangkan dia tidak mempunyai istri. Gitu kan? Enggak punya anak. Ya, bagaimana mungkin punya anak? Dia tidak mempunyai istri. Kalau perempuan mungkin aja dia bisa punya anak meskipun tidak punya suami kan. Kayak Maryam, ya, kayak Maryam nggak punya suami, punya anak, gitu kan? Ya karena Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya, punya anak. Nah, sekarang juga banyak kan perempuan-perempuan nggak punya suami, tapi punya anak. Nah gitu kan, nggak punya suami, punya anak. Ada tangganya saya bingung, ya dekat rumah gitu kan. Hamilmu suaminya masih. Udah bilang ke RT, gimana ceritanya itu? Udah dinasehatin belum sih? Wah, udah nggak berhenti dinasehatin, tapi tetap aja. Jadi anak itu banyak versinya.
Ya ini, ya itulah perempuan masa kini. Beda sama Maryam yang menjaga diri, tapi Allah kemudian titipkan anak ke dalam rahim. Menarik juga, meski gak punya suami, punya anak, akhirnya kan jadi bulian orang, diejek, disangka macam-macam. Itu stres juga ya, stres juga. Jadi kalau ada yang bilang orang beriman itu harusnya nggak boleh stres, kata siapa? Ya orang Maryam aja kan wanita mulia itu begitu juga menghadapinya juga, dan ya stres juga sampai saking susahnya memberikan penjelasan. Ya kata Maryam itu, ya kamu tanya aja lah mau bayi, gitu kan? Itu kan saking susahnya ngasih penjelasan, udah dijelasin macam-macam, orang-orang nggak percaya, gitu kan? Ya sudah, kamu tanya aja mau bayi langsung. Ya orang-orang makin senang kan, menghina. Masa nanya sama bayi? Bagaimana mungkin dia mau memberikan penjelasan? Ngomong aja nggak bisa. Nah disitulah Allah kemudian memperlihatkan mujizatnya. Ternyata bayinya dicatatkan. Jadi apapun yang Allah inginkan itu, wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah itu mengetahui semuanya. Ya, badi'us samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya. Allah mengatur semuanya dengan sangat baik. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau mau sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah, maka pasti semuanya akan jadi. Ya. Nah, Allah, dengan ayat ini ya 117 itu Allah ingin menyampaikan, Allah ingin menjelaskan tentang kesempurnaannya, kemampuannya, keagungan, kekuasaannya, gitu. Ya. Dengan cara apa? Ya Allah kalau ingin sesuatu, ya, sangat mudah bagi Allah, tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah dia. Gitu ya. Meskipun ya proses terjadinya atau proses terwujudnya itu nanti akan berjalan sesuai dengan proses yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya karena ini kalau lihat kita kaji katanya, kun itu kan fi'il amr, ya, kata perintah. Kalau tinggal memerintahkan kun jadilah kamu, kemudian fayakun, maka itu pasti akan terjadi. Tapi bentuk katanya itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada sebuah proses yang berlangsung. Nah sehingga apapun yang Allah perintahkan pasti dia akan berproses itu. Ya, kayak manusia lahir ada prosesnya. Ya prosesnya itu adalah nikah dulu, gitu kan? Tapi nggak nikah juga ada juga. Prosesnya itu lewat kandungan di dalam rahim seorang perempuan selama 9 bulan 10 hari, itu prosesnya. Nah proses yang baik itu lewat nikah, proses yang nggak baik itu lewat yang nggak pakai nikah, gitu kan? Akhirnya seorang, tapi bukan anaknya yang nggak baik, bukan. Ya prosesnya itu yang nggak baik. Ya, anak lahir apapun prosesnya, ya dia tetap menjadi anak yang membawa fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, begitu pun penciptaan alam ada prosesnya. Ya, Allah menciptakan alam ini dalam 6 masa, atau yang menyebutkan dalam 6 hari, kayak gitu. Jadi ada proses secara bertahap. Tapi semua yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Ya. Ayat-ayat misalnya surah Al-Imran, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama aja seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Ya Allah ciptakan Adam dari tanah, summa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya kun fayakun, jadilah kamu seorang manusia, maka jadilah dia. Gitu. Ya. Begitulah sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah inginkan
pasti itu akan terjadi. Ya, maka kita berharap ya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah inginkan terhadap diri kita semuanya adalah kebaikan gitu. Sehingga akhirnya kelak dia pasti akan menjadi kenyataan ya sesuai dengan harapan kita. Semuanya kita minta yang baik-baik. Kita ingin jadi orang yang konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Kita ingin anak-anak kita, istri kita itu jadi orang-orang yang baik, soleh-solehah semuanya. Terus saja kita bersangka seperti itu, berdoa seperti itu, meminta sehingga akhirnya nanti ya, itu semuanya akan menjadi proses yang Allah wujudkan atas diri kita. Ya, sehingga ini tentu pastinya akan menjadi kebahagiaan buat kita ya di dunia sampai di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah 115 sampai dengan 117 ya. Semoga jadi manfaat buat kita semuanya. Ya, demikian bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mengenai kun fayakun. Ternyata ada prosesnya. Ada yang cepat, ada yang kejam. Seperti misalnya Nabi Sulaiman menginginkan memindahkan istana Bilqis ke Palestina itu kan cuma sekejap sudah nyampe. Berarti itu kun fayakun. Proses penciptaan langit dan bumi ternyata adalah 6 masa. Kalau untuk pembangunan itu ribuan tahun misalnya dengan prosesnya gitu ya. Jadi itulah prosesnya yang jelas. Misalnya jadilah di suatu negara itu pemimpin itu juga lumayan, cuma mungkin prosesnya gitu ya. Kalau kita sebutkan itu ya ada yang baik, ada yang tidak. Terus yang kedua, saya ingin mengetahui kondisi sosial zaman jahiliyah ketika Nabi hidup gitu ya. Nah itu kan ada perikatan. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah kan sebab satu gitu ya. Setelah itu atas perintah Allah gitu ya, maka istrinya beliau banyak gitu ya. Nah ini yang saya ketahui itu kondisi sosial zaman waktu itu memang orang itu seperti itu. Ada yang punya istrinya mungkin bagaimana itu prosesnya gitu ya. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Ya, dari yang terakhir dulu ya. Seperti apa di masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu yang disebut dengan zaman jahiliyah, ya, terkait dengan perempuan, ya, luar biasa itu. Jadi banyak peristiwa di zaman jahiliyah terkait dengan perempuan itu. Pertama ada yang laki-laki punya istri dalam jumlah yang fantastis, terserah dia punya berapa gitu kan. Ada yang sampai 100, ada yang mungkin lebih dari itu gitu. Jadi kayak gitu. Yang kedua ada juga perempuan yang digilir oleh banyak laki-laki. Jadi siapa aja boleh tidur sama dia. Nanti kalau perempuan itu hamil, semua yang pernah tidur sama dia itu akan diundang, dan perempuan itu bebas milih siapa yang mau dijadiin bapaknya nih anak. Ya, jadi kalau yang ini aja, ya udah, maka anak yang dikandung itu nanti jadi tanggung jawabnya. Atau ada juga lewat undian. Kalau tadi kan sesuai keinginan perempuan itu kan, saya maunya main ini, udah besar. Atau diundi,
adalah dia yang jadi bapak dari anak. Jadi seperti itulah ya nilai perempuan di masa jahiliyah dulu. Ya, itu rendah sekali ya nilainya. Maka diutusnya Nabi Muhammad SAW ya dengan syariat Islam itu justru sebenarnya adalah dalam rangka mengangkat harkat wanita itu. Ya dengan apa? Dengan pernikahan. Ya, jadi kalau tertarik dengan perempuan, ya syariatnya adalah nikah. Ya nikah juga banyak hal yang juga harus diperhatikan, dengan pemberian mahar dan lain sebagainya. Kayak gitu. Begitulah kondisinya. Ya, singkatnya begitu. Kalau kita membaca lagi banyak panjang penjelasannya. Bahkan semenjak kehidupan sosial ekonomi di masa jahiliyah bagaimana, kehidupan politik masa jahiliyah bagaimana, macam-macam kehidupan sosial masyarakat bagaimana, itu ada juga. Tapi begitulah kalau kaitannya dengan perempuan ya. Maka Nabi menikah dengan Khadijah sampai Khadijah wafat. Ya, satu orang istri. Nah, setelah Khadijah wafat baru Rasulullah menikah dengan lebih dari satu istri. Tapi tadi kata kuncinya, pernikahan Nabi semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Nah, yang kedua terkait dengan Dzulfayaqun. Ya, ini satu bukti sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah ingin sesuatu, maka pasti dia akan terwujud. Ya, dia pasti akan terwujud. Ya, cuma tadi kan yang penting kita perhatikan itu adalah prosesnya. Karena proses itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap hasil, gitu kan ya. Meskipun tidak mutlak, ya meskipun tidak mutlak, tapi umumnya proses yang kita lakukan itu akan berpengaruh juga terhadap hasil. Semakin keras usaha yang kita lakukan, maka hasilnya juga akan semakin baik dan semakin banyak. Gitu. Dan semakin baik proses yang kita lakukan, maka hasil yang kita dapatkan juga insya Allah akan baik kayak gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ya meskipun dengan cara yang tidak baik kita bisa mendapatkan itu kan. Ya cuma hasilnya juga pasti akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Contoh misalnya, ya kayak orang korupsi gitu kan, sekali gerak dapatnya banyak gitu kan ya, sekali mancing dapatnya banyak. Tapi hasil yang banyak itu nggak akan terasa berkahnya, ya cepat habis, ya seperti air yang menguap gitu ya, nggak terasa, nggak ketahuan habis. Itu biasanya tanda ada proses yang nggak baik, gitu kan? Nggak terasa kok, tahu-tahu udah habis nih gitu kan. Kecuali yang habis itu terasa, ya kan? Dapat terus dibuat bayar ini bayar itu segala macam habis gitu kan, hasilnya terasa. Ya, ada yang nggak terasa gitu kan, buat apa ya kok tahu-tahu habis aja gitu. Nah itu tanda berarti ada proses yang nggak baik yang dilakukan. Atau dapat banyak tapi kurang terus, timbul masalah di keluarganya, ya, di istrinya, di anaknya, di kendaraannya, timbul masalah. Nah itu juga berarti ada proses yang tak baik yang dilakukan. Karena setiap kesalahan atau bahasanya itu dosa atau maksiat yang kita lakukan itu akhirnya itu terlihat dalam segala hal yang terkait dengan kita, kayak gitu. Maka ya harus jadi evaluasi. Ya berarti ada proses yang harus diperbaiki sehingga nanti hasil kita dapatkan sepenuhnya itu akan menjadi hasil yang baik buat kita. Tapi sekali lagi ya terkait dengan penciptaan alam, ya Allah sudah mengatakan kun fayakun, prosesnya begitu, jadilah maka pasti akan terjadi. Ya, meskipun dengan proses yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian. Ustaz, saya mau nanya kaitan dengan arah kiblat ya. Saya orang awam.
apabila kita sedang safar ya. Nah, itu saya mau nanya, kan diperbolehkan kita ketika kita misalnya naik bis gitu kan. Nah, ketika tiba waktu sholat kan kita nggak bisa mendadak kayak bawa mobil sendiri gitu kan ya. Nah, kita tetap sholat di dalam bis. Nah, tapi arah bis ini kan nggak ke arah kiblat. Nah, itu kan diperbolehkan. Nah, itu menurut Islam hukumnya gimana? Yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk niat kita itu apakah kita memakai kiblati apa enggak itu. Maaf orang awam yang nanya. Makasih. Baik. Saat kita bepergian ya, itu kalau kita mau sholat kan bisa pakai dua cara ya. Nah, ini konteksnya bepergian dengan kendaraan umum ya, dengan kendaraan umum. Ada dua tipe kendaraan umum yang kita akan naik. Yang pertama, kendaraan yang berhenti di rest area kayak bis ya. Tapi ada juga kendaraan yang nggak pakai berhenti di rest area, kayak kereta, pesawat, dia akan berhenti di tujuan akhirnya kan. Nah, kalau yang berhenti di rest area itu kan bisa dengan dua cara sholat yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita nggak biasa nih misalnya sholat nggak tepat waktu. Jadi kalau kita udah biasa kalau azan kita sholat gitu kan, maka akhirnya kita sholat di atas kendaraan. Masuk waktu azan kita sholat, nanti masuk waktu azan kita sholat di atas kendaraan. Maka saat kita sholat di atas kendaraan itu silakan kita sholat kemana kendaraan itu sedang mengarah. Ya, kita lihat kompas kendaraan ke sono, kiblatnya ke sono gitu. Ya nggak perlu kita terus muter posisi menghadap ke kiblat, ya perlu. Jadi ke arah mana kendaraan itu sedang menuju, maka kesitulah kita melaksanakan sholat. Ya, niatnya di mana? Ya niatnya tetap pada kiblat. Ya, nawaitu usolli qabla subhi rakaatain mustaqbilal kiblat. Ya niatnya mustaqbilal kiblat, yang menghadap kiblat. Ya, karena kalau nggak menghadap kiblat nggak sah sholat kita, gitu. Ya, kan salah satu syarat sah sholat kita itu menghadap kiblat. Nah, cuma memang dalam kondisi perjalanan, nah itu kan kondisi darurat yang kiblatnya itu nggak sesuai dengan arah kita sedang menuju. Tapi niatnya tetap mustaqbilal kiblat, karena kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal itu tergantung niatnya, dan kita akan dapat pahala sesuai dengan niat yang kita miliki. Jadi niat kita menghadap kiblat meskipun hakikatnya arah kita itu sudah menghadap kiblat. Ya, maka niat kita itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita yang pengennya tepat waktu. Tapi kalau enggak, ini model kedua, sholatnya jamaah, ya entah itu jamaah biasa atau jamaah kosong. Jadi juga berhenti di rest area, nah di situ kita sholat jamaah itu, ya jamaah kosong, karena waktu berhentinya juga sebentar gitu kan, makanya kita ringkas. Ya sholat zuhur asar 2 rakaat selesai. Udah, nggak usah pakai kayaknya saya nggak enak nih kalau sholatnya jamaah kosong, nggak usah begitu. Itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan saat kita ada di perjalanan. Kayak gitu. Nah kalau kendaraan yang nggak pakai berhenti, dia akan berhenti di tujuan akhirnya, maka mau nggak mau ya kita sholatnya ya bisa dengan dua cara itu pula. Ya, asal kita berhitung di lama perjalanan 5 jam. Wah, kalau 5 jam waktu zuhur lewat, tapi waktu asar masih ada. Asal mau jam kosong saja di sana, ya sudah silakan. Ya, ini lama pesawat 15 jam, nggak mungkin kita jam kosong kan? Kalau di jam kosong berapa sholat yang kita kerjain kan gitu kan? Maka
jenis kendaraan. Ya, jadi ke arah mana kendaraan itu sedang menuju, maka kesitulah kita melaksanakan sholat. Gitu Pak. Jadi niatnya tetap mustaqbilal qiblah. Ya, jangan mentang-mentang bukan arah kiblat terus nggak mustaqbilal qiblah. Niat tetap mustaqbilal qiblah. Ya, dan dari situlah akhirnya sholat kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sholat yang sah. Gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih senang kalau lagi bepergian itu ambil rukhsah aja udah. Ya, ambil rukhsah. Ya kecuali tadi kalau yang perjalanan lama kayak kereta ke Malang 15 jam kan, atau paling cepat 13 jam. Jadi kalau kita berangkat malam jam 10 sampainya bisa jam 8, jam 9 atau jam 10 kadang, atau lebih dari itu. Ya nggak mungkin kita jam kosor subuh sama kayak kita jam subuh sama subuh kan. Salat aja di musola di atas kereta itu, ya sambil kereta itu udah selesai permasalahan. Dan jangan lupa agama ini mudah, gitu kan? Ya mudah. Ternyata memang banyak penjelasan tentang berbagai kondisi yang kita sedang jalan. Begitu Pak. Allah. Berarti sholat tersebut sah ya, biarpun kita hukumnya itu tadi kan berarti sah ya? Sah. Yang penting syarat sah sholatnya itu kita tunaikan semuanya. Terus kita wudu untuk aurat, kita sholat dengan baik berniat, gitu kan? Menghadapnya nggak tahu kemana itu kendaraan, gitu kan? Sampai salam kita sholat itu sah. Entah posisinya posisi sholatnya kita duduk di atas kursi atau mungkin sholatnya di musola, gitu kan? Kan di beberapa kendaraan itu sudah ada musolanya. Termasuk di kereta sekarang juga ada musolanya kan? Ya meskipun spesial terbatas, gitu kan? Ya, kita sholat situ sah sholat kita. Gak usah pakai timbul keraguan. Ya kadang-kadang suka timbul keraguan, saya enggak ya sholat saya. Itu gak usah kita turuti keraguan-keraguan yang muncul. Yang penting semua syarat sah itu sudah kita tunaikan dengan baik. Nah ini kan pernah juga di masa di Umar bin Khattab sedang jalan berdua dengan temannya itu, udah wudu mau ke masjid, tiba-tiba ada cairan yang kena ke badannya. Ya, maka Umar bilang nggak usah kalian perhatikan cairan apa itu, anggapnya itu air yang suci, ya, bukan macam-macam. Ya bukan kencing burung lah, nggak usah pikirin yang jelek-jelek, pikirin ini air yang suci aja, udah, gitu. Kecuali jelas ada bentuknya kan, baru kita bersihin. Begitu juga, kayak burung gitu kan, bersihin. Kalau nggak ada bentuknya, ya cairan doang begitu, anggapnya itu air bersih, ya nggak akan membatalkan wudu kita gitu saya. Nggak usah diikuti keraguan. Itu materi tetap sah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل